case you missed it. Halo pendengar, saya Rifan Dwi Astoro. Greetings, salam dari kota Palm Beach, Florida. Sepekan ini saya dan tim VOA berada di Palm Beach untuk meliput malam penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat 2024 dari markas pemenangan Donald Trump. And in case you missed it, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 lalu, VOA memproyeksikan Donald Trump sebagai pemenang Pilpres Amerika kali ini setelah berhasil mengantongi suara elektoral yang lebih dari jumlah minimal yang diperlukan, yaitu 270 suara elektoral untuk merengkuh kursi kepresidenan yang berikutnya. Pada Rabu dini hari, Trump sendiri telah memberikan pidato kemenangannya di hadapan para pendukung di gedung Palm Beach County Convention Center. This will forever be remembered as the day the American people regained control of their country. Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa kemenangannya pada hari itu akan selamanya diingat sebagai hari ketika rakyat Amerika merebut kembali kendali atas negara mereka. Pagi itu juga saya menghubungi Ricky Suyono, salah satu diaspora Indonesia pendukung Trump di Palm Beach, untuk meminta reaksinya. Aduh, enak banget. Pagi-pagi langsung pertama kali bangun langsung aku buka yahoo.com and then right on the front page 47th President of the United States. I'm like, oh my God, it's really good news. Ricky yang bekerja di Departemen Kepolisian setempat adalah pendukung setia Partai Republik dan Donald Trump. Sejak pencapresan pertama Trump pada tahun 2016, Ricky selalu memilihnya, termasuk ketika Trump dikalahkan oleh Joe Biden pada pemilu tahun 2020. Sejak saat itu, Trump tidak mau menerima kekalahan tersebut karena mengklaim bahwa telah terjadi kecurangan pemilu secara luas pada saat itu. Sebagai catatan, tuduhan kecurangan pemilu secara luas itu kemudian dipatahkan pengadilan di berbagai tempat yang mengadili sengketa pemilu yang diajukan Partai Republik, partainya Trump. Tapi yang jelas kini, Ricky sangat senang dengan kemenangan Trump yang akan kembali memimpin Amerika sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Aku benar-benar pokoknya merasa langsung relief untuk masa depan negara Amerika Serikat ini. Saya merasa ekonomi kita bakalan jauh lebih baik, atau at least much improve. Dan semoga orang-orang bisa dapat pekerjaan, kan gara-gara si masa Biden banyak yang people lost their job karena ekonominya nggak begitu baik. Dan juga yang pasti itu semoga security di border akan lebih baik lagi, biar tentang imigrasi biar difilter dan border security lah, prosesnya biar lebih baik. Jadi kita yang orang-orang kemarin tidak ada yang ada kriminal segala macam gitu. Dan juga pasti banyak yang setuju kalau ini perang di Ukraine agar itu cepat selesai. Saya bertanya kepada Ricky, apa sih yang ia harapkan dari masa pemerintahan kedua Donald Trump? Kalau dia bilang dia akan melakukan, pasti dia akan lakukan. Bukan kayak ngomong-ngomong untuk kampanye aja, segala macam gitu. Kalau dia bilang saya mau ini, orang banyak nggak suka karena dia orangnya nggak ada filter. Tapi kalau dia bilang dia mau lakukan, pasti akan terjadi. Jadinya ya jelas kan karena ini banyak yang damage yang gara-gara si Biden jadi presiden, jadinya nggak akan terjadi dalam satu malam aja. Jadinya perlu waktu lah. Tapi udah pasti dalam masa kepresidenan dia ke 4 tahun ke depan pasti akan ada banyak perubahan yang dia bilang dia mau melakukan, pasti akan ke jalan ke arah itu. Selain Ricky, kami juga berbicara dengan diaspora Indonesia lainnya di daerah West Palm Beach, Florida. Nama saya Riri Sastro. Saya tinggal di Florida sudah berapa tahun ya? 2000 pindah ke sini mungkin 2001 ya. Sekarang saya kerja jadi caregiver. Soalnya lebih fleksibel lah, saya mesti jemput anak. Pilpres kali ini bukanlah pilpres pertama Riri sejak dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika bertahun-tahun lalu. Kemarin saya nyoblos pas hari H-nya, saya nggak not early voting ya, karena kebetulan di tempat saya itu selalu sepi, sudah 4 kali dan selalu
sepi. Jadi teman-teman yang lain Nah, pendengar, biasanya mau Riri ini adalah salah satu untuk pemilih karena yang takutnya sempat galau mau memilih siapa pada surat suara Pilpres Amerika Serikat hingga detik-detik terakhir, yang dikenal dengan sebutan undecided voter atau pemilih yang belum mengambil keputusan pada saat itu. Tapi dalam pertemuan kami dengan Riri di rumahnya sehari setelah pemilu, Riri mengungkap pilihannya kepada kami. Kemarin saya pilih Kamala after debating. After debating, saya nggak belong to any party. Jadi independen lah. Maksudnya saya bukan registered Democrat or registered Republican. Just free will. Ya saya kurang suka ya, kurang suka sama Donald Trump, whatever. Ya, maksudnya dia melecehkan perempuan, like so much lie, whatever. So like, jadi saya pilih Kamala. Saya juga kurang suka, tapi at least saya tidak memberikan suara saya untuk Donald Trump. Setelah bicara dengan Ricky yang seorang pendukung Partai Republik dan Riri yang tidak berafiliasi dengan partai manapun, saya juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia lainnya. Namanya Irma Brenneman yang tinggal di Wellington, Palm Beach County yang merupakan seorang pendukung Partai Demokrat. Kami menemuinya 1 hari sebelum hari pemilu. Nama saya Irma Brenneman. Sebenarnya nama lengkapnya Akhadia Irma Brenneman. Tapi karena banyak orang susah spell Akhadia, jadi panggilnya Irma aja deh. Tidak seperti Riri yang meskipun memilih Kamala Harris, sebetulnya ia tidak puas dengan kedua capres dalam pilihan Pilpres kali ini. Irma justru 100% mendukung Wakil Presiden Kamala Harris. Untuk menjadi presiden itu kan harus punya keberanian, tangguh dan also tanggung jawab. Karena dia orangnya, saya bisa lihat dari cara dia berbicara ya, kelihatan sekali kalau dia tuh orangnya nggak main-main gitu loh. Jadi nggak kayak yang satunya. Jadi menurut saya ya memang ini mungkin udah waktunya untuk Amerika mendapatkan presiden yang perempuan, karena Amerika kan selama berapa puluh tahun, ini 47 ya, presiden ke-47 kalau dia jadi presiden, belum pernah ada presiden perempuan kan. Sedangkan Amerika itu kan negara besar sekali. Indonesia aja yang mungkin ya sama besarnya, tapi kan merdekanya kan belum selama Amerika. Tapi Indonesia punya presiden perempuan ya Ibu Megawati. Terus negara kecil lain juga kan ada yang presiden perempuan. Jadi saya bilang sama suami saya bilang ini kayaknya mungkin udah waktunya nih Amerika ada presiden perempuan. Dan kebetulan posisinya dia sekarang ini kan udah vice president ya. Jadi pengalamannya itu udah bisa lah, maksudnya udah nggak mungkin diragukan gitu loh. Akan tetapi, harapan Irma untuk memiliki presiden perempuan di Amerika untuk saat ini harus tertunda. Harris telah mengakui kekalahannya melalui pidato yang ia sampaikan di kampus alma maternya, Howard University di Washington DC, yang juga menjadi markas pemenangannya pada malam pemungutan suara. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. Dalam pidatonya, Harris memahami bahwa banyak warga Amerika yang mendukungnya kini sedang merasa sedih, kecewa setelah mengetahui hasil pemilu. Akan tetapi ia mengajak mereka untuk menerima hasil tersebut. Harris juga mengaku sudah memberi selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump dan bahwa ia siap membantu memastikan terjadinya peralihan kekuasaan secara damai. Sebagai catatan, pada pemilu sebelumnya, masa pendukung Trump menggeruduk gedung Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari 2021 untuk berupaya menghentikan Kongres mengesahkan hasil pemilu yang pada saat itu dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, pendengar, saya menghubungi Irma Rabu lalu setelah media massa Amerika termasuk VOA memproyeksi kemenangan Trump.
Irma kemudian membalas pesan teks saya dan mengaku sangat sedih atas kekalahan Harris. Ia kecewa karena merasa bahwa mungkin Amerika belum siap memiliki presiden perempuan keturunan kulit hitam dan Asia Selatan. Ia berharap Harris akan maju kembali sebagai kandidat calon presiden pada pemilu berikutnya pada tahun 2028 nanti. Meski demikian, Irma mengatakan kehidupan terus berlanjut dan seluruh warga Amerika juga tetap harus menjalani dan menikmatinya sambil mengharapkan masa depan yang lebih baik. Dan seperti Irma, Riri juga mengatakan hal serupa mengenai kemenangan Trump. It is what it is. Sekarang Donald Trump udah jadi. We hope dia belajar juga dari yang term yang sebelumnya. So should be like better di sini. Mungkin surround people-nya akan kasih ide better gitu loh. You know, like look dulu kamu begini, sekarang mungkin begitu like this is America, well demokrasi benar-benar kita kasih suara kita ke yang mana kita mau. Kita kecewa hari ini, but tomorrow back to normal. Pesan itu juga disampaikan oleh Ricky yang mengaku sudah tidak sabar menyambut pemerintahan Trump Januari mendatang. Ia mengatakan hasil pemilu ini tidak seharusnya memecah belah warga Amerika, termasuk ia dan teman-temannya sesama diaspora Indonesia. Kalau saya sama mereka biasa aja, namanya jadi teman. Kayak agama itu kepercayaannya mereka masing-masing, ya kayak pemilu itu kepercayaan mereka masing-masing. Sesama manusia harus saling menghargai apapun kepercayaan mereka. Yang penting tidak usah berkelahi gitu untuk gara-gara kepercayaan pemilu. Dan sekarang udah selesai dan semoga kita semua move on. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. Pendengar, demikian In Case You Missed It, produksi VOA Indonesia kali ini. Dari Palm Beach, Florida, saya Rifan Dwi Astono. Sampai jumpa.